Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dimas Ardiansyah dengan nomor pokok mahasiswa 026, Excel Yesika Permata dengan nomor pokok mahasiswa 049, Muhammad Ali Marwan dengan nomor pokok mahasiswa 037, Mahmud dengan nomor pokok mahasiswa 066, dan Zaidan Zahir Bolonggudu dengan nomor pokok mahasiswa 118 akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Negara dan Warga Negara. Nama saya Mahmud, NPM 2121710666. Pengertian negara. Penyebutan negara dalam beberapa istilah tersebut bermula dari bahasa Latin, yakni kata status atau statum, yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Pengertian konsep negara menurut beberapa ahli diantaranya, yang pertama menurut George Jennings mengartikan negara sebagai sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Yang kedua menurut Hegel, negara sebagai suatu bentuk organisasi kesusilaan dari hasil paduan atau sintesis antara kemerdekaan individual dan kemerdekaan yang bersifat universal. Ketiga, menurut Logeman, negara yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan. Yang keempat, menurut Harold Zelaski, bahwa negara merupakan suatu bentuk pengintegrasian masyarakat yang memiliki kewenangan secara sah dan memaksa dibanding dengan individu ataupun kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Kelima, menurut Roger Hasultau, negara merupakan alat agensi atau alat kewenangan masyarakat untuk mengatur dan mengendalikan permasalahan bersama. Yang keenam, menurut Max Weber, negara yaitu sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah. Yang terakhir, menurut Miriam Budiarjo, bahwa negara merupakan suatu wilayah teritorial dari bawah kekuasaan sah monopolitis yang dimiliki para pejabat untuk memerintah rakyat, untuk para warga negaranya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Yang kedua, teori ketuhanan. Teori ini memiliki pendapat bahwa sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian Tuhan atau asalnya dari Tuhan. Yang ketiga, teori kekuatan. Teori ini memiliki pendapat bahwa kekuatan atau power menjadi sumber terbentuknya sebuah negara, di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. Yang keempat, teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Yang kelima atau terakhir, teori historis. Negara merupakan suatu lembaga atau badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusional. Terbentuknya negara. Yang pertama, rakyat. Negara sebagai sebuah organisasi resmi haruslah memiliki anggota organisasi di dalamnya yang terdiri atas orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. Yang kedua itu wilayah. Wilayah merupakan bagian di muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Adapun wilayah suatu negara meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Yang ketiga, pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar.
untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Pemerintahan sangat diperlukan dalam berdirinya sebuah negara. Pemerintahan dalam arti di sini yaitu pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Pemerintah sangat diperlukan dalam berdirinya sebuah negara. Sistem pemerintahan di berbagai negara memiliki karakteristik tersendiri. Sistem pemerintahan yang diterapkan negara-negara di dunia antara lain pemerintahan yang menggunakan sistem parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran. 1. Pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer artinya parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, dalam sistem ini, parlemen bisa melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan melalui dikeluarkannya mosi tidak percaya oleh parlemen. Dengan kata lain, dalam sistem pemerintahan parlementer, seorang perdana menteri harus memberikan pertanggungjawabannya kepada parlemen. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden untuk memimpin negara dan seorang perdana menteri sebagai pemimpin pemerintahan. Namun, dalam sistem pemerintahan presidensial, jabatan negara dan kepala pemerintahan berada di tangan satu orang. Dengan kata lain, seorang presiden dalam sistem presidensial bertugas untuk memimpin negara sekaligus memimpin pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem presidensial dalam pemerintahannya, di mana Presiden Amerika Serikat menduduki jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan kabinet harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada presiden sebagai check and balancing kekuasaan pemerintahan. Maka parlemen memiliki hak-hak tertentu seperti hak untuk menolak. Sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan campuran, pemerintah memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara, juga terdapat perdana menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Hal yang menjadi pembeda yaitu dalam sistem pemerintahan campuran, presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. 4. Bentuk negara. A. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara untaris. Pada era modern sekarang ini, konsep negara kesatuan dibedakan menjadi dua sistem, yakni negara sistem kesatuan dengan sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan yang menggunakan sistem asas sentralisasi, yaitu pemerintah pusat mengelola secara langsung mengenai segala aspek kehidupan dalam sebuah negara, sementara pemerintahan daerah menjadi pelaksana dari berbagai kebijakan yang ada. Dalam sistem desentralisasi, yakni pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola dan mengatur wilayah daerahnya masing-masing sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah atau yang dinamakan dengan daerah otonom. Negara Serikat atau federal merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara Serikat atau federal memiliki konsep dasar, basic konsep,
yaitu adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah negara serikat dengan unit federasi. Menurut C.F. Strong, ada 3 konsep yang membedakan antara negara serikat. Pertama, cara pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan negara bagian. Kedua, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi yang berada di atas kekuasaan otoritas dan negara serikat. Ketiga, dilihat dari cara perubahan konstitusi apabila dikehendaki perubahan dengan cara semacam itu. Sifat-sifat negara. Sebuah organisasi yang dinamakan negara memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadi pembeda. Dalam rangka mendapatkan dan menjaga kedaulatannya, sifat-sifat negara yaitu A. Negara mempunyai sifat memaksa. Sifat memaksa artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan yang dapat dibuat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Memiliki sifat monopoli, artinya memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. C. Memiliki sifat mencakup semua, artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun hukum yang ada berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah, NPM 2121711026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan fungsi negara. Di dalam negara ada beberapa fungsi yang dijalankan untuk menjamin kehidupan bernegara yang baik. Nah, salah satunya yaitu fungsi negara itu ada 5. Yang ke-1, di sebuah negara itu harus ada ketertiban. Jika di sebuah negara tidak ada ketertiban, maka negara tersebut akan hancur. Yang kedua, di dalam negara rakyatnya harus makmur dan juga sejahtera. Yang ketiga, di dalam negara harus ada pertahanan dan keamanan yang kuat. Nah, jikalau di dalam negara keamanan dan pertahanan itu tidak kuat, maka kita akan senantiasa dijajah kembali. Nah, yang keempat, di dalam negara harus adil dalam melakukan sesuatu. Nah, kita harus adil dalam melakukan sesuatu. Contohnya, kita akan membagikan makanan. Nah, kita harus adil dalam membagi tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan presentasikan lagi NKRI sebagai suatu negara. Nah, NKRI itu negara yang dimana negara tersebut itu berdaulat dan juga mempunyai pusat pemerintahan yang dimana pusat pemerintahan tersebut menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga negara. Warga negara ialah orang-orang atau penduduk yang berdomisili menetap dalam suatu wilayah atau negara. Asas-asas kewarganegaraan. Menurut KBBI, pengertian yang pertama tentang asas adalah dasar yang menjadi asal muasal berpendapat. Berikut adalah 2 dasar kewarganegaraan. Yang pertama adalah asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis adalah bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan. Yang kedua, asas ius soli. Asas ius soli adalah bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Status kewarganegaraan. Pengertian status kewarganegaraan ialah kedudukan warga negara dalam negara yang memiliki keterkaitan secara hukum dengan sebuah negara. Berikut adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan status warga negara atau kewarganegaraan. Yang pertama adalah apatride, yaitu seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua adalah bipatride, yaitu seorang penduduk yang memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus. Yang ketiga adalah multipatride,
yaitu seorang penduduk yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadan Zahir Bolonggodu, NPM 21217118, yang akan menerangkan tentang warga negara Indonesia, syarat menjadi WNI, hak dan warga negara, dan juga peran warga negara. Yang pertama mengenai warga negara Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan warga negara Indonesia dan bagaimana cara mengklarifikasi warga negara Indonesia? Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud dengan warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, warga negara Indonesia tersebut ialah pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Lalu yang keempat, ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Lalu yang kelima, ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberi kewarganegaraan kepada anak tersebut. Lalu yang keenam, lalu ada lagi yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya adalah warga negara Indonesia. Nah, lalu apa syarat WNI? Jadi yang kedua, syarat menjadi WNI adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Lalu yang kedua, sudah mengajukan permohonan bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun berturut-turut. Lalu yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara, Pancasila, dan Konstitusi Undang-Undang 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, memiliki pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Nah, yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, setelah menjadi WNI, apa sih hak dan kewajiban warga negara? Secara garis besarnya, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945 dicantumkan pada pertama, pasal 6 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Kedua, pasal 26 tentang warga negara dan penduduk. Yang ketiga, pasal 27 tentang kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahannya. Yang secara garis besar mengatur tentang wajib setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada pasal 28 tentang berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang pada intinya secara garis besar pasal 28 ini menerangkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Jadi diatur sebebas-bebasnya. Jadi setiap warga negara itu punya hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan maupun tulisan. Lalu selanjutnya ada yang keempat, pasal 28 tentang HAM di Indonesia. Nah, di pasal 28 ini dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia, seperti di pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu yang ada juga setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu setelah mengetahui hak dan kewajiban warga negara, apa peran warga negara? Peran warga negara yang antara lain yang pertama adalah peranan dalam bidang hukum, yaitu turut mendukung pelaksanaan proses hukum yang aspiratif,
Lalu kedua, mendukung penyusunan materi muatan hukum yang responsif. Ketiga, ikut menumbuhkan dan mewujudkan aparat penegak hukum yang memiliki sifat jujur dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, peranan dalam bidang politik. Yaitu yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti ikut dalam partai politik, berpartisipasi dalam pemilihan umum, mengikuti aksi demonstrasi yang tertib, aman, dan damai. Nah, hal di atas merupakan salah satu upaya dalam peranan di bidang politik. Lalu yang ketiga, peranan warga negara dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, berperan penting dalam sosial budaya seperti ikut dalam kegiatan pameran budaya, ikut dalam kegiatan bakti sosial, berpartisipasi aktif dalam menjaga cagar budaya, dan lain-lain. Lalu yang keempat, ada peran warga negara dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan membangun sistem perekonomian nasional yang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri. Nah, jika ada yang masih belum jelas mengenai penjelasan warga negara Indonesia, syarat menjadi warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, dan peran warga negara, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih.